Tuhan. Selamat malam semuanya. Haleluya. Kita kembali memasuki masa-masa doa selama 10 malam seperti yang biasa kita lakukan. Ini merupakan tradisi spiritual yang dilakukan oleh gereja-gereja Pantekosta di seluruh dunia, di Indonesia, khususnya GPDI, dan hari ini meneladani murid-murid Tuhan pada gereja awal dalam mereka menantikan Roh Kudus di kamar loteng Yerusalem. Selama 10 hari sejak kenaikan Tuhan Yesus ke surga, selama 10 hari itu murid-murid Tuhan yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, rasul-rasul dan orang-orang percaya pada waktu itu duduk berdoa, bertelut, berdiri di sebuah ruangan di Bukit Sion, di sebuah kamar ruang atas di Bukit Sion, Yerusalem. Maksud dan tujuan mereka adalah menantikan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa untuk mereka. Maka seluruh lapisan Kristen, khususnya orang-orang Pentekostal, melaksanakan itu sebagai bentuk peringatan tentang pencurahan Roh Kudus. Memang ada sebagian orang berpikir, aneh juga, Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Ada apa pula gereja masih mau menantikan Roh Kudus? Kita tahu bersama bahwa Roh Kudus itu sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Namun tradisi spiritual untuk berdoa selama 10 malam, gereja Pantekosta masih melakukannya sebagai bentuk syukur kepada Tuhan. Itu yang pertama, karena Roh Kudus sudah dicurahkan. Yang kedua, ada banyak anggota gereja yang belum penuh dengan Roh Kudus. Dengan berdoa bersama-sama seperti ini, maka sebagian yang belum penuh dengan Roh Kudus akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan sebagian pula yang sudah penuh dengan Roh Kudus akan mendapatkan buah-buah roh dan karunia-karunia Roh Kudus. Semua semangat untuk mengikuti doa selama 10 malam? Betul-betul, haleluya. Kasih tepuk tangan, sambut dan katakan haleluya. Haleluya. Dan kita seperti biasanya akan mendapatkan pelajaran singkat tentang seri pelajaran tentang Roh Kudus. Nah, kali ini kita akan melihat Roh Kudus di sepanjang Alkitab. Nomor 1, di malam pertama kita akan bahas satu poin, Roh Kudus atau Roh Kudus dalam penciptaan. Kita tahu bersama dalam Kejadian 1 ayat 1 bahwa Allah menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dan kita tahu kata Allah di situ menggunakan kata Elohim yang mempunyai arti Tritunggal. Tritunggal itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita sama paham dan sama mengerti bahwa yang menciptakan alam semesta, langit, bumi, dan segala isinya adalah Elohim atau Allah Tritunggal, yakni Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Artinya di sini bahwa Roh Kudus berperan aktif dalam penciptaan alam semesta. Katakan amin. Ucapkan ini, Roh Kudus berperan dalam penciptaan alam semesta. 2, 3. Roh Kudus berperan dalam penciptaan alam semesta. Haleluya. Ini kredo. Ini merupakan doktrin gereja. Doktrin kita.
Tidak ada yang bisa membatalkan ajaran kita. Tidak ada yang bisa melarang kita untuk berkata bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Tritunggal yang di dalamnya ada Roh Kudus. Haleluya. Dan mari kita lihat salah satu peran Roh Kudus di dalam Kejadian pasal 1 ayat 2. Kita buka Alkitab kita masing-masing. Dan kita hendak membacanya secara bersama-sama. Kejadian 1 ayat 2. 1, 2, 3. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ucapkan amin. Di dalam bahasa Ibrani ditulis Veruach Elohim Merakefet Alpenei Hammayim. Itu mempunyai pengertian bahwa Roh Kudus, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kita bahas bersama apa yang dimaksud dengan Roh Kudus melayang-layang. Ruach Elohim melayang-layang di atas permukaan air. Kata melayang-layang itu atau Roh Kudus yang melayang-layang itu digunakan kata rakaf. Kata rakaf itu mempunyai pengertian bekerja. Jadi Roh Kudus melayang-layang itu mempunyai pengertian bekerja, aktif dan berkarya di atas permukaan air. Kita tahu bersama bahwa 65% dari bumi ini terdiri dari air. Nah, saudara-saudara sekalian, kemudian kita lihat pengertian itu artinya bergerak, mondar-mandir. Jadi Roh Allah itu bergerak, moving, bekerja mondar-mandir di atas ciptaannya. Jadi Roh Kudus itu bergerak, mondar-mandir, berpindah-pindah di atas ciptaannya, mengelilingi semua ciptaannya. Itu pertanda Roh Kudus mengasihi ciptaannya, mencintai ciptaannya, dan Roh Kudus berkerinduan bahwa ciptaannya ini terjaga, dijaganya, dipelihara olehnya. Kita dapat menarik pengertian di sana. Kita pun adalah ciptaannya. Roh Kudus melayang-layang di atas kita, berpindah-pindah, mengerami kita, dan kemudian bergerak di antara kita. Dan Roh Kudus itu berpindah-pindah, mondar-mandir, dan bekerja di dalam kita. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, diumpamakan seperti satpam, security, yang menjaga agar supaya harta yang dijaganya aman, agar supaya orang-orang yang dia jaga terhindar dari mara bahaya. Itu yang dimaksudkan dengan pengertian rakaf. Kalau dalam terjemahan Indonesia Modern, Indonesia Modern Bible, itu dia mempunyai tulisan begini: bumi belum berbentuk dan kosong, kegelapan ada di permukaan samudra raya, dan Roh Elohim mengeram di atas permukaan air. Mengeram itu mempunyai pengertian, rakaf ini mempunyai pengertian seperti induk ayam atau seperti burung merpati yang mengerami sarangnya, di mana di situ ada telur. Dia menghangatkan
Dia melindungi telur itu dan memastikan telur itu akan menjadi anak burung yang baru. Kata mengerami ini berarti rasa sayang untuk memelihara, rasa sayang sampai pada proses menetas dan kemudian hadir makhluk baru. Itu yang dikerjakan oleh Roh Kudus atas ciptaannya. Dia erami supaya dihangatkan, karena bumi kacau balau dan gelap gulita menudungi semuanya. Maka Roh Kudus hadir untuk menciptakan dan menetralisir keadaan supaya menjadi baik. Artinya untuk kita, Roh Kudus ada untuk kita. Dia mengerami kita, menghangatkan kita, memanaskan kita, dan memastikan lahir makhluk baru. Haleluya. Lahir semangat baru, kehidupan baru, dinamika baru di dalam kehidupan kerohanian kita semua. Kemudian dalam bahasa Indonesia Literal Translation (ILT) edisi tahun 2007, di situ dikatakan bumi dalam keadaan tidak berbentuk dan kosong, dan kegelapan menutupi samudera raya, dan roh Elohim melingkupi. Di sana dikatakan roh itu melingkupi di atas permukaan air. Kata melingkupi ini sama dengan membungkus, memproteksi, sama dengan menjaga. Melingkupi itu seperti ini mikrofon itu dilingkupi seperti ini, ditutup, dibungkus supaya aman. Apa artinya untuk kita? Roh Kudus melakukan hal yang sama, bergerak, mengerami, dan kemudian melingkupi kita, memastikan kita ada pada posisi yang terproteksi, terlindungi, dan terjaga aman. Karena situasi di sekitar kita kacau balau, butuh kekuatan, butuh satu tenaga dan satu power yang akan melindungi kita. Situasi di sekitar kita gelap, tidak kelihatan, terlalu hitam, terlalu kelam, butuh sesuatu tenaga, potensi besar yang melingkupi kita. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara yang sedang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin lanjut pengertian daripada merakeh atau rakaf itu. Itu sama dengan kalau dalam pengertian tunggal, Roh Kudus atau saya mondar mandir. Roh Kudus, kalau kata orang pertama tunggal, rakaf, roh Elohim, rakaf, saya mondar mandir. Artinya begini, Roh Kudus itu keliling, mutar-mutar. Aku percaya bahwa Roh Kudus mondar mandir di antara kita. Bukan tanpa tujuan, tapi untuk tujuan yang luar biasa. Pengertian kedua, saya atau Roh Kudus melayang-layang. Dia punya mata, dia melayang-layang, terus melayang-layang, melakukan monitoring, melakukan survei di bumi yang kacau balau. Sama halnya Roh Kudus melayang-layang, melakukan monitoring, penelitian dan riset di antara hati kita manusia. Pastikan bahwa
hasil survei Tuhan, hasil survei Roh Kudus, kita adalah orang-orang yang pantas dan layak untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Haleluya. Yang ketiga, pengertian di situ adalah saya atau Roh Kudus ada di sekitar, tidak jauh dari komunitas kita, tidak jauh dari hidup kita. Itu pengertian ketiga. Ada di sekitar kita. Roh Kudus ada di sini, ada di sekitar kita. Dia menjadi wasit terbaik, melihat kita, memeriksa kita, melakukan penelitian langsung di dalam kita. Dan saya yakin dia akan menemukan kita memiliki kelayakan untuk apa? Diterami, memiliki kelayakan untuk dilingkupi oleh kuasa Roh Kudus. Haleluya. Paham sampai di sini? Paham sampai di sini? Haleluya. Haleluya. Yang paham angkat tangannya dan lambaikan ke atas. Katakan ini saya paham. Sebentar ada ujian. Haleluya. Oke? Baik. Kita akan melihat ayat selanjutnya mengenai daya karya, daya cipta dari Roh Kudus itu, seperti yang tercatat di dalam Alkitab, Mazmur pasal 33 ayat 6. Oleh firman Tuhan langit dijadikan. Katakan amin. Yang berikut sama-sama 2-3. Oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Oleh firman langit diciptakan, dan oleh nafas mulutnya, ya, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Nafas mulutnya, kata nafas di situ dalam bahasa Ibrani digunakan kata ruach, ruach Elohim, ruach dari Tuhan. Kata ruach itu artinya angin, roh, angin yang besar, angin yang kuat. Oh, Roh Kudus itu adalah angin yang besar, dan Roh Kudus itu adalah angin yang kuat yang datang menerpa kita bagaikan angin puting beliung yang besar. Haleluya. Dan saudara mungkin berpikir, apa hubungannya Ruach Elohim ini, roh atau nafas dari mulut Tuhan ini, dihubungkan dengan tentara? Tentara pangkat apa? Kopral, jenderal, letnan, kolonel? Bukan. Kata yang digunakan di sana adalah, tentara itu ditulis kata Zabah atau Tseba. Sabah. Ulangi, katakan sama-sama 2-3. Seba, 2-3. Kata Seba itu artinya diterjemahkan dalam pengertian dasarnya adalah matahari, bulan, dan bintang. Jadi pengertian bahwa oleh nafas mulutnya segala bintang dan bulan dan matahari itu tercipta. Jadi roh Tuhan atau ruach Elohim itulah yang menjadikan matahari yang menyinari kita 12 jam. Itulah bulan yang menerangi kita di waktu malam hari, dari bulan sabit sampai bulan purnama. Dari bintang belantik sampai bintang fajar. Semua itu disebut sebagai tentara. Seba atau Sabah.
bukan tentara pangkat kopral. Itu juga yang dimaksud dengan planet-planet. Dari planet Mars sampai planet Pluto. Itu juga yang disebut tentara. Itu yang dimaksud adalah bintang-bintang, mulai dari kelompok bintang galaksi Bima Sakti, galaksi Andromeda, dan lain-lain sebagainya. Semua itu diciptakan oleh Roh yang maha hebat, oleh nafas Allah yang perkasa, yaitu kuasa Roh. Haleluya. Yang terakhir, dari apa yang Roh Kudus ciptakan. Saudara ingin masuk pada bagian yang terakhir? Yang pertama, dia ciptakan langit, memelihara langit, bumi dan segala isinya, menciptakan bala tentara langit, dan yang terakhir ini, itu enak. Kita lihat dalam Yesaya 32 ayat 15. Sampai dicurahkannya kepada kita roh dari atas. Ya. Sampai dicurahkannya kepada kita roh dari atas. Katakan amin. Maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Ternyata bagian dari skenario penciptaan alam semesta, termasuk di dalamnya penciptaan apa yang akan kita makan, yakni buah-buahan. Katakanlah delima, itu produk Roh Kudus. Mungkin agak nyeleneh ya, tapi kita tahu bersama semua buah-buahan yang ada di bawah kolong langit ini ciptaan Allah, dan di dalamnya ada peran dari Roh Kudus. Kita makan buah yang di luarnya tajam dan menyakitkan kulit, tapi di dalamnya empuk, manis dan enak. Buah apa itu? Durian. Durian itu adalah produk dari Roh Kudus. Kita tahu ada buah yang sawo matang, yang kemudian kalau mau dimakan dipencet dulu dibuat kulitnya, dan kemudian langsung dimasukkan di mulut. Buat apa itu? Buat laksa. Itu juga ada ciptaan dari Roh Kudus. Ada buah yang kalau sudah matang warnanya kecoklat-coklatan, kemerah-merahan, yang kalau mau dihitung isi buah di dalamnya dari belakangnya itu waktu dipencet dibuka, dan di dalamnya putih. Buah apa itu? Manggis. Itu semua adalah ciptaan Tuhan. Ternyata semua lulusan Universitas Buah-buahan. Haleluya. Semua jelas. Kalau semuanya itu adalah hasil produk dari Roh Kudus, apalagi Roh Kudus ada di mana? Alkitab sudah tulis Roh Kudus ada dalam hati kita. Mau apa lagi? Roh Kudus sudah catat bahwa Roh Kudus ada di dalam tubuh kita, karena baik dari Roh Kudus itu adalah diri kita sendiri. Jadi semua apa yang kita makan, minum, dan pakai, semua itu adalah produk dari Roh Kudus. Bukankah kita tahu bahwa baju itu dari kapas? Kapas itu adalah sebuah pohon. Pohon itu juga adalah ciptaan Tuhan. Bukankah apa yang ditanam oleh Domi, yaitu di sana dan di sini, adalah ketela pohon alias ubi? Ketika digali, itu Domi yang tanam. Tapi semua itu produk Roh Kudus. Maka tanggal itu, buah itu enak sekali. Haleluya. Semua dan semuanya adalah hasil dari karya Roh Kudus itu sendiri. Dengan demikian, mari kita memberi hormat, menaruh pujian penyembahan, memberi yang terbaik, pengabdian dan kepatuhan kepada Roh Kudus, supaya kekuatan Roh Kudus semakin bertambah-tambah dalam kehidupan pelayanan kita dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Roh Kudus yang dipuja, Roh Kudus yang dihormati, Roh Kudus yang ditinggikan, Roh Kudus yang dibesarkan, Roh Kudus yang dimuliakan, karena Roh Kudus yang menuntun cara dan gaya hidup kita semua.
segala puji hormat hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.